Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, Imam. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Kastil Spanyol. Orang tuanya Don Felix de Guzman dan Beata Joanna dari Asa. Masa kecil dan mudanya ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ditahbiskan menjadi imam. Karya apostoliknya dimulai sejak tahun 1203 ketika aliran bid'ah Albigensianisme melancarkan serangan terhadap kebenaran iman gereja. Mereka yang mengajarkan bahwa segala yang jasmani itu jahat dan mereka mengingkari Tritunggal Maha Kudus. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat itu, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Tahun 1214, Dominikus bersama dengan rekan-rekannya merencanakan mendirikan sebuah tarekat religius, Ordo Dominikan, yang dikenal dengan nama Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan hal penting seperti pendidikan imam Dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo dan penghayatan kaul kemiskinan. Ia diangkat sebagai pemimpin ordo pertama, juga diangkat sebagai pemimpin misi kepausan di Lombardia tatkala umat diresahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Santo Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 8 Agustus tahun 1221 dan dinyatakan kudus tahun 1234 oleh Paus Gregorius ke-9. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 13. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan?"
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta.
Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengikuti Yesus. Pada hari ini, kita memperingati Santo Dominikus. Kita mengingat semangatnya yang begitu besar untuk membela gereja dari ajaran sesat, agar meluruskan pemahaman iman umat, sehingga iman umat tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Pribadi seperti Santo Dominikus adalah seorang pengikut Kristus yang tulen. Injil Matius pada hari ini berbicara tentang cara mengikut Kristus. Bisa dikatakan bahwa ada seorang datang kepada Yesus dan ingin mengikutinya kemanapun ia pergi. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Di sini Yesus mau mengatakan tentang sikap radikal untuk mengikuti Yesus. Ini adalah sikap utama seorang murid yang mengutamakan Yesus dan ajarannya di atas segala-galanya. Saudara terkasih, dalam dunia sekarang ini, kita tinggal dalam iklim dengan rupa-rupa tawaran dan godaan untuk mengikuti keinginan dunia yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kerap kita tergoda untuk berkompromi dengan dunia, sehingga pengajaran Yesus seolah-olah menjadi nomor 2 dalam kehidupan kita. Rasul Paulus memberi kepada kita teladan tentang bagaimana seorang murid seharusnya bersikap. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan dengan tegas bahwa ia mengajar bukan dengan hikmat manusia atau hikmat dunia, tetapi hikmat Allah. Sosok yang berlawanan dengan kehendak Allah nampak dalam kitab Bilangan, di mana Miriam dan Harun menaruh syakwa sangka terhadap Musa. Mereka sungguh dikuasai oleh pandangan dan kepentingan dunia, lalu lupa akan sejarah Allah yang menuntun bangsa Israel lewat Musa hambanya. Contoh lain tentang orang yang bertentangan dengan kehendak Allah ada dalam Injil Matius. Di sana dikisahkan tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak melihat keselamatan dalam diri Yesus karena matanya yang sehat dibutakan oleh pemahaman yang keliru. Mereka tidak melihat keselamatan dalam diri Yesus serta sukacita dan pemulihan yang dibawa Yesus. Apa yang mereka lihat hanyalah kesalahan yang dicari-cari atau hanyalah hal-hal kecil yang sekiranya dapat dipakai untuk mempersalahkan Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka yang tidak mengikuti kehendak Allah
tetapi mengikuti kehendak dirinya sendiri, keinginannya dan ambisi, serta kepentingannya. Kita orang Kristen diajak untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengikuti kehendak Allah dan bukan mengikuti kehendak diri kita semata, apalagi kehendak dan keinginan serta tawaran dunia ini kepada kita. Semoga demikian. Amin.